Oke guys, jumpa lagi bersama saya di Ombing Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat website toko online menggunakan CMS PrestaShop. Mungkin di antara kamu sudah ada yang kenal CMS PrestaShop ya. Jadi CMS itu dia banyak, ada dia Joomla, Aura, WordPress, dan di sini akan saya bahas cara membuat website toko online menggunakan PrestaShop. PrestaShop ini sangat banyak diminati sekarang ini dengan banyaknya sekarang bermunculan toko-toko online yang menjualkan produknya untuk menyediakan berbagai produk keperluan sehari-hari. Oke, bagaimana cara proses penginstalannya? Silakan simak video ini sampai habis. Jangan skip agar kamu jangan gagal paham, dan selamat menyaksikan. Dalam penginstalan PrestaShop, kita harus menyiapkan dua aplikasi untuk penginstalan ya. Yang pertama itu sekali adalah kita harus memiliki yang namanya browser. Browser untuk kita menjalankan program PrestaShop. Dalam hal ini saya menggunakan browser Mozilla Firefox. Kamu bisa menggunakan Google Chrome atau Internet Explorer, Opera dan lain-lain ya. Itu yang pertama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyiapkan juga web server sebagai servisnya. Di sini saya menggunakan WAM Server 32 ya, di mana di sini bisa kita lihat sudah saya jalankan dengan servisnya sudah berjalan di mana WAM server di sini dia sudah statusnya berwarna hijau ya. Di sini kalau dia berwarna hijau artinya dia sudah running ya. Itu dia, itu yang perlu kita siapkan. Setelah itu kita mendownload file PrestaShop dari situs resmi PrestaShop-nya. Oke, ini dia file PrestaShop yang sudah saya download dari situs resminya PrestaShop. Setelah kita download, kita bisa mengekstrak file tersebut. Setelah kita setelah kita ekstrak file tersebut, kita copy ke sebuah folder di mana lokal host tempat web server kita berjalan. Di sini dalam hal ini di komputer saya ini web server itu berjalan di localhost di drive C folder WAMP, baru di dalamnya ada subfolder www. Oke. Lalu di sini kita buatkan nama folder website kita. Di sini akan saya buatkan sebuah folder yaitu namanya Homebing. Oke, saya ketikkan foldernya Homebing dan disinilah file PrestaShop itu kita pastekan. Oke, kita pastikan ya. Oke. Oke, biar saya perjelas lagi.
di mana filenya tersimpan, itu dia di drive komputer saya, di drive C, dan di dalam drive C itu ada folder WAM, dan di dalam WAM ada subfolder www, baru foldernya kita buatkan di filenya kita buatkan di folder homebing. Oke, setelah kita mengkopikan file tersebut, maka kita sekarang sudah bisa masuk ke browser kita untuk melakukan penginstalan PrestaShop-nya. Jadi di dalam proses penginstalan website kita menginstal PrestaShop-nya dulu. Oke, kita ketikkan localhost/homebing. Oke, /homebing. Oke. Karena file tersebut kita kopikan tadi dia ke folder homebing, maka di browser kita ketikkan localhost homebing. Oke, kita tunggu. Maka sekarang proses penginstalan PrestaShop. Oke, perhatikan alamatnya. Ini kita minimasikan dulu. Oke, perhatikan alamat filenya adalah localhost homebing. Oke, dalam pembuatan website di PrestaShop itu ada 2 langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama sekali adalah penginstalan PrestaShop yang tadi kita download dari situs resminya, dan di sini sekarang proses menunjukkan 10%, di mana file yang PrestaShop itu akan dia ekstrak dalam proses penginstalannya. Oke, nah ini akan memakan waktu yang lama dengan sampai 100%. Dan di sini saya ulangi lagi biar kita mengerti dulu tahapan penginstalannya. Jadi pertama sekali kita menginstal PrestaShop-nya terlebih dahulu. Setelah nanti PrestaShop-nya sudah terinstal, barulah kita menginstal website toko online kita. Oke, itulah dia langkahnya. Oke, kita tunggu proses penginstalannya sampai dia 100%. Oke. Oke, sekarang sudah 92%, tinggal 8% lagi agar proses penginstalan PrestaShop berhasil. Dan menunggu 100%, bisa kita coba cek dulu dia ke dalam folder homebing tadi yang tadi kita kopikan. Nah, dia sudah banyak dia isi filenya, file PrestaShop-nya. Itu dia file yang sudah tadi diekstrak di proses penginstalan PrestaShop-nya. Dan sebagai informasi, PrestaShop yang kita gunakan di sini itu adalah PrestaShop versi 1.7.7.8. Oke, jadi kamu bisa mendownloadnya di situs resmi PrestaShop tersebut. Oke, sudah 98%, tinggal 2% lagi. Kita akan tunggu.
Oke, sudah 100% ya. Jadi penginstalan PrestaShop-nya sudah selesai. Oke. Penginstalan PrestaShop-nya sudah selesai. Tinggal kita sekarang akan masuk ke dalam situs Homebase, di mana kita akan masuk ke penginstalan website kita atau blog ya. Jadi ini sudah 100%. Langkah yang pertama, sekarang kita akan masuk ke penginstalan website kita. Ya, di mana website yang kita buatkan ini dia menggunakan CMS PrestaShop. Oke? Oke. Di sini di penginstalannya itu ada 6 tahapan yang akan kita lakukan, yaitu pemilihan bahasa, lisensi agreement, sistem yang kompatibelnya, pusat penyimpanannya, dalam hal ini dia database-nya, baru sistem konfigurasinya, baru store installation. Kita masuk tahapan pertama, yaitu bahasa. Di sini bahasa yang kita gunakan untuk penginstalannya adalah bahasa Indonesia ya. Itu tahapan pertama. Kita bisa tekan next untuk masuk kita ke tahapan berikutnya. Itu tahapan yang kedua, yaitu lisensi agreement ya. Itu dia. Oke, kita sekarang masuk ke lisensi agreement-nya. Kita di sini pilih dia I agree to above term condition, baru kita next. Oke. Oke, sebagai informasi untuk penginstalan PrestaShop ini, untuk pembuatan website ini, dia terintegrasi dengan situs resmi PrestaShop tersebut. Untuk hal ini dalam penginstalannya ada baiknya kita dalam pada saat penginstalan kita terkoneksi dengan internet ya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem information. Dalam sistem information ini kita harus mempunyai rancangan untuk apa website itu kita buatkan. Dalam hal ini saya sudah membuatkan beberapa catatan yang akan nanti kita gunakan dalam pengkonfigurasian website kita, yaitu dia sebagai berikut. Website yang akan kita buatkan itu adalah bersifat toko online, di mana nanti toko online-nya ini dia kita pilih saja untuk toko online untuk menjual produk apa ya. Jadi di sini saya memilih jenis produk yang akan mau kita buatkan di dalam website ini adalah untuk penjualan handphone ya, handphone. Oleh karena itu saya membuatkan nama tokonya adalah Hombingsel, dan dia segala informasinya disimpan ke dalam sebuah database bernama Hombingsel ya, huruf kecil semua, di mana nanti databasenya ini kita buatkan dia di dalam PHP MyAdmin atau MySQL kita. Lalu kita nanti membuatkan alamat virtual yang menjadi alamat situs website kita, itu namanya adalah www atau www.hombingsel.com. Oke, ini dia. Ini dia ada double ya. Ini saya hapus. Dan email adminnya di sini saya buatkan dia admin account Hombingsel ya. Email adminnya adalah admin@hombingsel.com. Untuk passwordnya adalah admin123. Oke, biar gampang diingat. Oke. Oleh karena itu di sini saya buatkan dulu nama tokonya adalah shop name-nya, nama tokonya adalah
Hombing cell main activity-nya. Oke, di sini ini sangat penting karena nanti PrestaShop akan memberikan segala informasi dalam pendesainan website kita. Makanya di sini kita disuruh menentukan activity website kita itu kemana. Jadi saya pilihkan dia di sini untuk bagian mobile telekom ya, untuk penjualan handphone. Jadi saya pilih dia mobile telekom. Oke. Install demo produk, iya. Baru kita buatkan dia, saya geser dulu. Lokasinya ini Indonesia betul, ya. Lalu shop time zone-nya Jakarta, Asia Jakarta. Ini akan otomatis menyamakan dengan control panel yang sudah regional setting di control panel yang sudah kita settingkan. Oke. Oke, lalu di sini your account. Akunnya di sini saya buatkan dia nama saya sendiri, Anggiat. Oke. Last name-nya dia ini untuk information account ya. Last name-nya saya buatkan dia si Hombing. Oke. Lalu email address-nya tadi sudah kita tentukan, dia namanya adalah admin account Hombing Cell ya, yang tadi di sini kita buatkan dia. Oke. Email address-nya, email adminnya adalah Hombing Cell. Lalu passwordnya adalah admin123, biar jangan salah. Kita kopikan saja ya. Kita kopikan, baru di sini kita pastekan. Oke, itulah dia dari sistem configuration-nya. Oke. Lalu setelah ini kita buatkan ya, namun kita baca dulu. Nama tokonya adalah Hombing Cell, main activity-nya mobile and telecom, country Indonesia, shop time zone Asia Jakarta, first name-nya Anggiat, last name-nya si Hombing, itu nama si pemilik dari website itu. Oke. Baru email address ini adalah email nanti untuk administrator untuk masuk ke pengolahan atau mengelola website yang dia miliki. Sedangkan passwordnya tadi sudah kita buatkan. Oke. Jika sudah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kita tekan next. Oke, ini jangan disimpan. Di tahapan ini kita akan disuruh membuatkan database-nya. Oke, di mana database servernya kita bikinkan 127.0.01. Ini memang alamat database kita di PHP MyAdmin dengan nama database-nya PrestaShop. Nanti bukan ya. Nama database-nya adalah sini tadi saya buatkan dia Hombing Cell ya. Hombing Cell Oke. Hombing Cell, database login-nya root, passwordnya apa? Nah, kita tidak tahu kan? Oke, kita coba dulu tes apakah database-nya ini bisa digunakan. Test database your connection now.
Oke, dia tidak bisa ya. Dia tidak bisa. Agar kita bisa membuat database otomatis, kita bisa menekan attempt to create to database automatically. Ya. Jadi kita tekan saja ini untuk membuatkan database homing cell. Ya. Homing cell tidak ada. Dengan menekan tombol attempt to create database automatically, maka dia akan membuatkan database homing cell. Oke, kita tekan attempt to create database automatically. Oke, database create. Artinya database sudah dibuatkan. Sekarang kita coba tes koneksinya. Apakah sudah bisa terkoneksi? Oke, database is connected. Artinya database sudah terhubung. Itu yang terpenting. Sekarang kita masuk ke tahapan sistem configuration. Di tahapan sistem configuration ini, kita ada baiknya dalam penginstalannya ini nanti supaya jangan ada kendala, karena ada beberapa modul yang nanti akan dia download langsung dari situs PrestaShop, situs resmi PrestaShop itu. Oleh karena itu kita koneksikan dulu dia ke internet, ya, seperti modul bahasa dan lain-lainnya, tema maupun dia demonya, di mana file tersebut bisa jadi tidak disertakan ke dalam file yang tadi kita download dari situs PrestaShop. Ya, saya coba koneksikan dulu ke internet. Kita cek dulu koneksi internet kita. Oke, tidak bisa. Saya coba aktifkan dulu WiFi saya untuk mengecek. Oke, di sini dia sudah terhubung ke internet. Oke, proses. Oke, di sini komputer saya atau laptop saya sudah terhubung ke internet. Oke, kalau sudah terhubung, kita bisa tekan tombol next di penginstalan website dari PrestaShop-nya. Oke, saya tekan next. Oke, disinilah dan dia akan menginstal file-file yang inilah dia tahapan untuk penginstalan websitenya. Oke, tahap yang ke-6 ya, tahap yang ke-6 atau tahap yang terakhir. Kita perhatikan semuanya sudah terchecklist warna hijau, tinggal store installation-nya. Sekarang kita masuk ke penginstalannya. Oke, jadi inilah tahapan penginstalan website kita. Oke, di mana di sini nanti ada 9 tugas yang akan dia kerjakan dalam penginstalan ini. Yang pertama sekali di sini ada dia create file parameter, baru create database table. Oke, create database table itu dia tadi yang sudah kita buatkan, dia database-nya. Jadi database-nya dia sudah kita buatkan. Sekarang pembuatan tabelnya. Oke. Setelah pembuatan ya, jadi perlu kamu tahu beda database, beda tabel ya. Oke. Oke, jadi ini dia kita masih menunggu sampai nanti dia prosesnya sampai dia 100%. Oke.
Oke, proses penginstalan sudah selesai dan di sini kita akan dihadapkan kedua tampilan dari website yang kita install, atau kita memiliki dua website yang sudah kita install. Yang pertama sekali adalah back office sebagai halaman administrator dan front office itu sebagai halaman untuk pengunjung atau orang yang bisa melihat isi website kita. Pertama sekali kita pergi ke front office. Kita akan melihat bagaimana bentuk tampilan website yang sudah kita buatkan. Oke, kita klik. Kita akan lihat hasilnya. Nah, kita akan lihat dulu front office-nya atau tampilan website kita bagi pengunjung, bagaimana tampilannya. Kita bisa menekan front office. Masih proses loading. Oke, inilah tampilan website Hombing Cell yang tadi kita install dari PrestaShop. Jadi bagi pengunjung bisa melihat inilah isi tampilannya, di mana tampilan ini nanti bisa kita rubah, kita edit gambar-gambar ataupun isinya sesuai yang ingin kita harapkan dari halaman administrator. Oke, inilah dia isi-isinya, katalog yang disediakan oleh PrestaShop. Oke, jadi untuk penjualan online dia sudah sangat cocok. Oke, kita lihat dulu isinya, isi dari website ini. Bagian aksesoris, nah ini dia. Aksesoris ini pun nanti bisa kita rubah kategorinya dan produk-produknya, beserta harganya juga kita buatkan, hingga nanti orang mengunjunginya bisa langsung berbelanja. Oke, itu dia dari website yang sudah kita buatkan. Nah, sekarang kita akan melihat back office-nya. Back office ini tadi saya sebutkan dia sebagai halaman administrator. Bagaimana tampilannya? Karena yang administrator ini adalah yang bisa mengaksesnya hanyalah si pemilik website tersebut. Oke, kita akan klik tombol back office. Dia akan membuka. Untuk pertama sekali ini akan agak lambat ya, karena dia akan membuka semua isi modul-modul yang tadi kita install. Oke, di sini katanya untuk demi keamanan kita disuruh menginstal folder install. Karena kita ini pertama sekali kita membuka halaman administrator Hombing Cell, karena kita baru saja menginstal. Untuk menghapus folder install, kita harus pergi ke drive C, folder WAM, folder www, baru di folder Hombing. Ya, di situ dia ada folder install yang harus kita install karena ini dia tidak dibutuhkan.
Folder install itu dibuatkan pada saat kita waktu penginstalan. Oke, kita akan buka komputer kita tengok Studia Drive C. Kita lihat folder WAM, subfolder www, homebing, baru kita lihat situ ada dia folder install. Nah, ini dia installnya. Kita hapus, namun jikalau kamu ragu akan penghapusannya, takut terjadi apa-apa dengan file kita bisa merubahnya dengan nama yang lain. Ya, kita bikin saja dia contohnya install all. Karena dia akan mengecek, karena website kita akan mengecek folder install. Kalau ada kita bikinkan dia install all, dia akan tidak terdeteksi. Karena dia hanya mencari folder install. Oke, itu dia. Kita rubah, sudah kita rubah, kita masuk lagi ke tampilannya. Kita coba masuk lagi ke website kita. Oke, nah kita sudah masuk, maka kita sekarang disuruh login, memasukkan email akunnya, ya, alamat email. Di sini dia sebagai administrator. Di sini alamat email administratornya adalah admin@homebingcell. Ya. Ya, di sini adalah email administratornya. Oke, kita isikan passwordnya admin 123. Oke, kita isikan dia admin 123. Lalu kita login. Kita masuk. Oke, ya. Kita tunggu. Sudah mulai terbuka, ya. Nah, inilah dashboard halaman depan administrator untuk homebingcell yang tadi kita install. Jadi pertama sekali kita akan dihadapkan sebuah tampilan pop-up, ya, pop-up selamat datang di toko Anda. Ya, bukan di toko kami tapi toko Anda, karena kita sebagai pemilik dari website ini. Ya, kita akan dipandu untuk penginstalannya bagaimana. Namun jikalau kita ingin kita sendiri, kita bisa memilih nanti. Kalau kita ingin dipandu, kita bisa kita tekan mulai. Nah, ini pengisian atau pengaturan dari websitenya akan saya coba untuk membuatkannya di video-video berikutnya. Nah, ini kita pilih saja dulu nanti. Kita hanya masih pembuktian penginstalan PrestaShop-nya. Oke, inilah dia dashboard halaman depan administrator untuk homebingcell. Oke, ini dia. Di sini dia banyak menu-menunya, dan disinilah kita memuat semua isi-isi dari website kita, baik dari segi kontennya, gambar, harga, pembayaran, penjualan, pengiriman, ataupun juga diskon dan sebagainya. Oke. Nah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video tutorial cara menginstal PrestaShop menggunakan WAM Server 32. Saya harap kamu bisa memahaminya dan mencobakannya di
komputer kamu masing-masing. Jikalau kamu suka video ini, silakan like dan share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah video ini, karena subscribe itu dia berpahala ya, agar saya semakin terpacu untuk membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih sohib, guys, brother and sister, sudah mau menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih, kita berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Jikalau ada kekurangan dan kesilapan dari video ini, saya mohon maaf. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih.